Halo, ini masuk akal. Saya Aryo Bimo. Kali ini saya ingin mengatakan, Rismon Sianipar sudah benar. Bukan berarti tuduhan awalnya mengenai ijazah Joko Widodo benar. Yang benar adalah keputusannya untuk mengevaluasi kembali kesimpulan, meminta maaf, dan meminta restoratif justice serta berhenti memaksakan dugaan menjadi kebenaran. Itu keputusan yang rasional. Sementara itu, perkembangan terbaru memperlihatkan jalan yang berbeda. Dr. Tifa memperoleh kemenangan prosedural melalui putusan sela. Roy Suryo sudah 3 kali mengajukan pra-peradilan. Tapi di balik seluruh manuver prosedural tersebut, masih ada satu pertanyaan yang belum berubah. Apa bukti primer kalau ijazah Joko Widodo dipalsukan? Karena di ruang sidang, keyakinan tidak cukup. Bahkan angka 99,9% pun bukan bukti. Kita lihat bagaimana Rismon Sianipar akhirnya memilih untuk berhenti. Pada tanggal 15 Desember 2025, Polda Metro Jaya mengadakan gelar perkara khusus atas permintaan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dalam forum tersebut, penyidik memperlihatkan fisik ijazah Joko Widodo yang telah disita dari pelapor. Roy, Rismon, dan Tifa tidak diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan forensik sendiri. Wajar, karena dokumen itu sudah menjadi barang bukti yang penguasaannya harus dijaga. Tetapi mereka melihat bahwa fisik dokumen yang selama ini dipersoalkan memang ada. Setelah itu, Roy tetap mempertahankan kesimpulannya. Ijazah tersebut 99,9% palsu. Perhatikan perubahan bahasanya. Dari narasi yang awalnya kategoris, yakni palsu, kemudian menjadi 99,9% palsu. Dalam retorika, ini bisa disebut hedging, masih menyampaikan tuduhan yang sama tetapi menyisakan 0,1% sebagai ruang mundur. Masalahnya, bagi publik pesan yang diterima tetap saja, ijazah itu palsu. Rismon memilih jalan yang berbeda. Pada Maret 2026, ia mengajukan restoratif justice. Ia kemudian mengatakan hasil penelitian terbarunya dengan memperhitungkan variabel geometri, rotasi transisi, pencahayaan, dan resolusi yang mengoreksi kesimpulan sebelumnya. Proses restoratif justice itu akhirnya menghasilkan penghentian penyidikan melalui SP3 pada tanggal 14 April 2026. Apakah kita dapat memastikan bahwa Rismon berubah semata-mata karena melihat fisik ijazah dalam gelar perkara? Tidak. Kita tidak boleh mengarang isi kepala seseorang, tapi kronologinya memberikan petunjuk. Setelah memperoleh bahan dan informasi tambahan, ia mengevaluasi kembali posisi ilmiah sekaligus risiko hukumnya. Dan justru itulah cara kerja rasionalitas. Dalam penelitian, mengoreksi kesimpulan bukanlah pengkhianatan. Yang berbahaya adalah ketika data berubah tetapi kesimpulan dipertahankan hanya karena sudah terlanjur disukai pengikutnya. Rismon mungkin membayar harga sosial. Ia dituduh berbalik arah. Ia mungkin kehilangan simpati dari kelompoknya sendiri. Tetapi secara ilmiah dan secara hukum pilihannya masuk akal. Sekarang kita masuk ke perkembangan terbaru Dr. Tifa. Pada tanggal 23 Juli 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan sebagian keberatan atau eksepsi tim penasihat hukumnya. Surat dakwaan jaksa dinyatakan batal demi hukum. Pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan dan berkas serta barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum. Ini adalah kemenangan prosedural bagi Tifa, harus diakui. Pengadilan memang wajib mengkoreksi dakwaan yang tidak disusun secara cermat. Hak terdakwa untuk mengetahui dengan jelas perbuatan dan pasal yang didakwakan tidak boleh dianggap remeh. Majelis Hakim menemukan bahwa jaksa menggunakan pasal 433 KUHP Nasional dan pasal 310 KUHP Lama terhadap uraian perbuatan yang sama. Bagi hakim, pencampuran rezim tersebut membuat dakwaan tidak memenuhi syarat kecermatan. Tetapi kita juga harus menjelaskan kemenangan itu secara jujur. Hakim tidak menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Hakim juga tidak menyatakan bahwa tuduhan Tifa benar. Pengadilan bahkan menolak keberatan mengenai kewenangan mengadili dan menolak argumentasi bahwa penuntutan sudah tidak dapat dilakukan. Perkara berhenti karena terjadi kesalahan dalam konstruksi surat dakwaan. Bukan karena pokok perkaranya sudah diperiksa dan Tifa dinyatakan tidak bersalah.
Karena itu, putusan sela ini bukan merupakan putusan bebas tentunya. Belum ada pemeriksaan saksi, belum ada pengujian ahli, belum ada penilaian atas bukti digital, dan belum ada putusan mengenai benar atau tidaknya tuduhan pemalsuan. Jaksa masih dapat mempelajari pertimbangan hakim, kemudian memperbaiki surat dakwaannya dan melimpahkan kembali perkara tersebut. Justru disinilah ironi kemenangan prosedural itu. Tifa memperoleh waktu, tetapi jaksa juga memperoleh peta yang diinginkan, yang jelas mengenai kesalahan apa yang harus diperbaiki. Jadi belum tentu putusan sela ini menjadi akhir dari perkara ini. Bisa saja ia hanya memberi kesempatan bagi penuntut umum untuk menyusun dakwaan yang lebih sederhana, lebih cermat, dan lebih sulit diserang. Putusan ini juga tidak otomatis menjadi jurisprudensi baru. Satu putusan sela dalam satu perkara belum menjadi jurisprudensi hanya karena segera diumumkan sebagai kemenangan besar. Pengaruh jurisprudensial baru dapat dilihat apabila pertimbangan hukumnya diikuti secara konsisten oleh pengadilan dan perkara-perkara lainnya. Jadi mari kita letakkan secara proporsional. Tim Tifa berhasil menemukan kesalahan jaksa, itu prestasi hukum, tetapi mereka belum membuktikan bahwa tuduhan mereka benar. Lalu bagaimana dengan Mas Roy Suryo? Roy Suryo memilih strategi yang lebih kompleks. Dalam pra-peradilan pertama, ia memperoleh kemenangan sebagian. Hakim menyatakan beberapa tindakan paksa termasuk penangkapan dan penahanan serta penggeledahan tidak sah. Tetapi putusan itu tidak membatalkan status tersangkanya. Roy kemudian mengajukan pra-peradilan kedua untuk menggugat penetapan tersangka. Pada tanggal 20 Juli 2026, permohonan itu ditolak seluruhnya. Hakim menilai permohonan tersebut diajukan ketika perkara pokok sudah dilimpahkan. Pengajuan pra-peradilan secara terpisah satu persatu bahkan dinilai sebagai upaya yang dapat menunda dan mengganggu pemeriksaan perkara pokok. Artinya, status tersangka Roy tetap sah, belum selesai. Roy lalu mengajukan pra-peradilan yang ketiga. Kali ini bukan lagi untuk membatalkan status tersangka, melainkan untuk menuntut ganti rugi kerugian sekitar 210 juta berdasarkan kemenangan dalam pra-peradilan pertama. Sidang pertamanya pada tanggal 22 Juli belum memasuki pokok permohonan karena Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI tidak hadir. Sidang berikutnya dijadwalkan pada tanggal 29 Juli 2026. Semua itu merupakan hak hukum Roy. Tetapi kita perlu membedakan penggunaan hak hukum dengan ketepatan strategi. Pra-peradilan hanya untuk menguji prosedur, bukan tempat untuk menentukan apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Menang mengenai penangkapan tidak berarti menang tentang pokok perkara. Mendapatkan ganti rugi pun, kalau nanti dikabulkan, tidak berarti tuduhan pemalsuan sudah terbukti. Disinilah masyarakat sering terkecoh oleh istilah delik aduan. Karena perkara dimulai dari laporan Jokowi. Kemudian seolah-olah ini pertandingan langsung antara Jokowi melalui Roy Suryo dan Tifa. Padahal pengaduan hanya membuka pintu. Setelah penyidik kemudian menemukan bukti, berkas dinyatakan lengkap, lalu perkara dilimpahkan ke negara. Negara yang mengambil alih melalui jaksa penuntut umum. Yang mendakwa bukan Jokowi. Yang mendakwa adalah negara. Jaksa harus membuktikan unsur-unsur dakwaan. Terdakwa berhak membantahnya. Hakim kemudian menilai seluruh bukti. Karena itu strategi pembelaan seharusnya berangkat dari kekuatan bukti yang benar-benar dimiliki. Kalau tidak mempunyai bukti primer mengenai terjadinya pemalsuan, jangan menjadikan tuduhan ijazah palsu sebagai satu-satunya benteng. Karena penelitian tidak otomatis membuat kesimpulan menjadi benar. Frase kepentingan umum tidak otomatis membenarkan tuduhan. Status pejabat publik juga tidak menjadikan semua dokumen pribadi berubah menjadi milik umum. Salinan ijazah yang digunakan untuk pencalonan memang memiliki dimensi informasi publik. Tetapi keterbukaan informasi tidak berarti siapapun berhak menguasai dan memeriksa fisik dokumen asli sesuka hati. Dan yang paling penting, mengatakan dokumen ini perlu diperiksa sangat berbeda dengan menyatakan dokumen ini 99,9% palsu. Yang pertama adalah permintaan verifikasi. Yang kedua adalah tuduhan mengenai suatu fakta. Saya tidak sedang menyatakan Roy Suryo atau Dr. Tifa bersalah.
itu kewenangan hakim setelah seluruh proses pengadilan pembuktian selesai. Namun perkembangan perkara ini menunjukkan 3 pilihan yang berbeda. Richmond memilih mengevaluasi bukti dan berhenti. Tifa berhasil mengkoreksi kesalahan dakwaan tetapi belum memenangkan pokok perkara. Roy terus menggunakan jalur pra-peradilan sementara pertanyaan mengenai bukti primer belum pernah terjawab. Pada akhirnya pengadilan bukan media sosial. Tepuk tangan netizen tidak dapat menggantikan alat bukti. Di ruang publik, orang mungkin cukup berkata, saya yakin. Tapi di meja hijau, kalimatnya harus berubah menjadi, saya bisa membuktikan. Dan yang dimaksud adalah bukti hukum, bukan sekedar teori dan cocok logi. Tetap jernih, tetap masuk akal.